Upah, buat sebagian besar dari kita, ini mungkin cuma soal transaksi keuangan di akhir bulan. Tapi, gimana kalau saya bilang kalau upah itu jauh lebih dari itu? Ini soal amanah besar, soal moral, bahkan soal spiritual yang beratnya itu sampai ke langit. Yuk, kita mulai pembahasan ini dengan satu pertanyaan yang cukup berat. Coba deh renungkan pertanyaan ini sejenak. Mungkin kedengarannya bikin kaget ya, tapi ini titik awal yang paling penting. Coba bayangin, di hari di mana semua orang pontang-panting cari perlindungan, justru ada sekelompok orang yang malah bakal berhadapan langsung dengan Allah sebagai musuhnya. Siapa sih mereka ini? Nah, ini dia jawabannya. Lugas banget dan tegas. Jadi, menahan hak seorang pekerja itu bukan masalah sepele, bukan sekedar urusan administrasi yang telat. Ini serius loh. Perbuatan ini menempatkan seseorang di posisi yang sangat-sangat berbahaya. Jadi musuh langsung sang pencipta. Resikonya nggak main-main. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ancaman langsung. Ini adalah momen ketika menunda-nunda pembayaran upah itu bukan lagi sekedar lalai, tapi udah masuk kategori kezoliman. Penting banget nih kita paham istilah ini, mutlul ghani. Jadi ancaman yang keras tadi itu secara spesifik ditujukan buat mereka yang sebetulnya mampu bayar, tapi sengaja menunda-nunda. Ini bukan untuk mereka yang memang lagi kesulitan dan benar-benar nggak sanggup bayar ya. Nah, yang menarik di sini adalah gimana tradisi Islam secara eksplisit mengkategorikan perbuatan ini. Ini bukan sekedar kesalahan administrasi atau masalah cash flow yang bisa dimaklumi. Bukan. Ini adalah zulm, sebuah bentuk penindasan ketidakadilan yang serius. Jadi intinya gini, kalau Anda mampu tapi memilih untuk menunda, Anda sedang melakukan kezaliman. Titik. Seorang majikan mungkin ngerasa punya kuasa, punya uang, punya pengaruh. Tapi tunggu dulu. Pekerja yang haknya ditahan itu punya sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Sebuah senjata yang nggak bisa diblokir sama kekuatan duniawi manapun. Wah, ini peringatan yang benar-benar bikin merinding. Doa orang yang tertindas itu katanya langsung tembus ke langit. Nggak ada penghalang sama sekali. Nggak ada filter, nggak ada satpam, langsung sampai. Artinya apa? Artinya si majikan ini secara sadar sedang mengundang bahaya spiritual yang amat besar ke dalam hidupnya. Kenapa? Karena pekerjanya punya jalur komunikasi langsung kepada Tuhan yang nggak bisa ditahan oleh siapapun. Oke, dari urusan langit, sekarang kita turun ke bumi. Kita lihat dampak nyatanya di dunia. Gaji yang telat itu bukan cuma soal angka yang tertunda di rekening, tapi itu adalah pemicu dari sebuah reaksi berantai yang bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Coba kita urutkan ya, semua ini berawal dari satu hal simpel, gaji ditunda. Terus apa yang terjadi? Tagihan kontrakan, listrik, SPP anak mulai numpukan. Nah, untuk nutupin itu, si pekerja terpaksa pinjam uang dan seringnya malah kejebak utang berbunga alias riba. Ketegangan finansial ini akhirnya merusak hubungan di rumah dan ujung-ujungnya menghancurkan kesehatan mental dan harga diri si pekerja. Ini efek domino yang ngeri banget. Jadi poin pentingnya di sini, si majikan itu nggak bisa cuci tangan gitu aja loh. Dia punya andil moral dalam setiap masalah lanjutan yang dihadapi pekerjanya. Dialah yang secara nggak langsung membuka pintu bagi pekerjanya ke jeratan riba. Dialah yang mungkin jadi penyebab pertengkaran di rumah tangga mereka, dan dialah yang bikin seorang kepala keluarga merasa gagal di depan anak-anaknya. Oke, setelah kita lihat ancamannya, dampaknya yang mengerikan, sekarang kita bahas solusinya. Karena Islam itu nggak cuma ngasih larangan, tapi juga ngasih perintah emas yang penuh empati. Nah, ini dia kaidah emasnya dalam etika kerja Islam. Ungkapan sebelum keringatnya kering ini tentu sebuah kiasan ya, bukan berarti harus nungguin keringatan dulu. Ini artinya menuntut kecepatan, kesegeraan, secepat mungkin. Ini menunjukkan betapa Islam sangat menghargai kerja keras dan paham banget kebutuhan mendesak dari seorang pekerja. Tentu aja, jadi bos yang baik itu bukan cuma soal bayar tepat waktu. Ada level di atasnya lagi, yang disebut level ihsan atau keunggulan. Yuk kita lihat bedanya. Slide ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada majikan biasa yang mungkin cuma memenuhi standar minimum, yang penting kewajiban gugur. Tapi di sisi lain, ada majikan unggul yang didorong oleh etika dan keimanan. Dia nggak akan membebani pekerjanya di luar batas, malah kadang ikut bantu. Dia pastiin kontraknya jelas dari awal, transparan, dan dia nggak ragu ngasih bonus atau apresiasi sebagai bentuk penghargaan. Nah, ini bedanya antara sekedar memenuhi kewajiban dan benar-benar mengejar keberkahan. Sebagai penutup, yuk kita simak sebuah kisah nyata dari generasi awal Islam yang, wow, benar-benar menunjukkan standar tertinggi dalam memuliakan hak seorang pekerja. Jadi ceritanya gini, ada seorang pekerja yang tiba-tiba pergi gitu aja dari kerjaannya, dan upahnya yang nggak seberapa itu ketinggalan di tangan bosnya. Nah, kira-kira
apa yang bakal dilakuin sama si bosnya. Nah, disinilah letak luar biasanya. Si bos ini nggak mikir, wah Rizky nih orangnya nggak balik. Nggak gitu. Sebaliknya, dia ngerasa bertanggung jawab penuh. Upah yang kecil itu dia kelola, dia putar, dia investasikan dengan sangat amanah. Sampai akhirnya tumbuh jadi kekayaan yang luar biasa banyaknya. Coba bayangin betapa kagetnya si pekerja. Dia datang cuma buat menagih haknya yang mungkin dia pikir sudah hilang, pulangnya malah bawa satu lembah penuh dengan ternak. Ini adalah puncak dari integritas, puncak dari kemuliaan. Sebuah teladan abadi tentang gimana seharusnya hak seorang pekerja itu dijaga, bahkan dikembangkan. Dan sebagai bahan renungan untuk kita semua, mari kita tutup dengan pertanyaan ini. Saat kita melihat kesuksesan, saat kita melihat harta yang kita miliki, coba tanyakan ke dalam diri kita sendiri. Apakah semua ini dibangun di atas kebahagiaan dan senyuman orang-orang yang bekerja untuk kita? Atau jangan-jangan ada tetesan air mata dan doa-doa tertahan yang menjadi fondasinya? Sebuah pertanyaan untuk kita bawa pulang.